Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidq wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para ulama, para ustaz, para jamaah Masjid Salatin yang dirahmati Allah insyaallah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Matur suwun dhateng Gusti Allah. Gusti Allah tasih maringi saged ambekan. Saged ambal soal niki. Ibu-ibu masih bisa bernafas ya? Nah, alhamdulillah. Ya Allah, pokoknya sing iso ambekan iku nikmate Gusti Allah yang tiada terkira. Soal ini wis gak iso ambekan, gak iso apa? Nah, nikmatani mabudun kasirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Sebagian besar manusia ini melupakan nikmat dua ini, yaitu as-sihah wal farah, yaitu sehat seger waras. Banyak panjenengan semuanya sehat seger waras semuanya ini. Wal farah, kesempatan. Wis salah sehat seger waras, sing iso ambekan, sing iso mlaku banter pisan, kesempatan mengikuti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Monggo disebut matur suwun Gusti panjenengan paringi sehat seger waras, kesempatan menikmati ibadah, nambah ibadah, ngisi karen-karene umur, ngisi kari didik sing jenenge umur niki muga-muga paringi seger waras panjang umur, ibadah semangat dan menikmati. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Para hadirin sedaya, panjenengan sekarang ini mari nyambut gawe sira blek, mari kerja, awak kesel cenut-cenut sing jenenge kesel kabeh, kok sing gelem ae salat maghrib, tasih urun mari maghrib zikir wiridan, mari maghrib semono pengajian, kok urun sampeyan. Orang mau mengikuti perintah itu karena ada beberapa alasan. Kalau pokoknya melok mesti ada alasan. Seseorang mau mengikuti perintah, nurut, manut, ya, itu karena ada beberapa sebab dan ada beberapa alasan. Alasan pertama, karena perintah itu rasional. Perintah itu masuk akal. Perintah itu tidak dipikir-pikir yang bener. Kebangetan nek gak melok, kebangetan nek gak percaya, kebangetan nek gak iso terima. Karena masuk akal, rasional, nek dipikir dibuktikan yang benar. Misalnya perintah puasa, sedina gak aman, gak ngombe, wajo, wanas, keringet, masya Allah. Kok gelem? Ya karena ada perintah dan rasional masuk akal. Sungguh kasihku, berpuasalah maka kalian akan menjadi sehat. Kalau puasanya benar,
imanan wa ihtisaban. Kalau puasanya memang tertib, yakin, tambah sehat, ya, tambah seger, tambah enteng, ya, gula darahnya tambah normal, detak jantungnya tambah normal, tekanan darahnya tambah normal, pikirannya nikmat, senang, syukur, masukkan. Dan ini dibuktikan oleh penelitian oleh profesor dari Jepang tahun itu. Orang yang puasa tambah sehat, terutama kanker. Menurut lidahnya, pasrah, sumeleh, syukur, sabar, rimo, ikhlas. Itu tambah sehat karena sel-sel yang rusak ini dimakan oleh sel yang bagus. Sel-sel yang mengganggu dihabiskan oleh sel-sel yang sehat. Itu autophagy. Ya, itu masuk di jurnal dan diteliti secara ilmiah. Puasa tambah sehat, masuk akal. Nah, walaupun ada sebab-sebab yang lain, ternyata masuk akal. Yang pertama. Yang kedua, orang itu mau ikut, percaya, nurut. Perintah itu ada contohnya. Perintah itu ada uswatun hasanahnya. Perintah itu dilakukan oleh yang kita ikuti, yang kita turuti. Misalnya perintah apa? Sholat. Kanjeng Nabi dawuh, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah seperti engkau melihat aku sholat. Dan Allahu Akbar. Mono nek dhuwur petang rakaat, nek subuh rong rakaat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti engkau melihat bagaimana aku sholat. Wis kali niru ae kali dunyane. Nggih, maca Fatihah, maca ayat. Menurut kita perkara macam-macam gaya. Nah, itulah pendapat penafsiran. Ono sing Allahu Akbar. Ini madzhab Syafi'i. Allahu Akbar. Ono sing Allahu Akbar. Ono sing lembere Allahu Akbar. Itu pendapat-pendapat ya, karena penafsiran. Loh, sholat asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, nek asar sir tapi nek isya podo 4 rakaat tapi jar sing 2 rakaat pertama. Ono contone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak contoh-contoh ibadah yang lain yang dicontohkan, dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi wajar, masuk akal. Yang kedua ono contohnya. Nah, yang ketiga ini ibu-ibu bapak-bapak, gak masuk akal, yuk gak ada contohnya. Perintah gak masuk akal, gak ada contohnya. Lah kok gelem? Perintah apa itu? Perintah kepada siapa itu? Ayo bagian. Perintah apa yang gak masuk akal belas-belaso? Yo gak ono contohnya belas wae. Nabi, Rasul, gak contohnya. Wong soleh, para wali, gak contohnya. Tapi perintah itu diperintahkan Allah kepada seorang hamba dan diikuti dengan seksama oleh hamba tersebut. Perintah Allah. Ketemu Bapak, Bapak Ibu, non perintah Gusti Allah kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah, ini para kebesaran ini. Perintah Gusti Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam.
kejeme wong lanang wong tuwek bapak nang anake kira-kira gak pentolo belas. Perintah belas. Ya. Dan padahal Nabi Ibrahim sayang kepada putrane Nabi Ismail itu. Sayang bener ya. Diman-man, dipopo, saya tiba disuruh perintah, gak masuk akal, belas. Terus apa ada contohnya? Siapa nabi, siapa rasul yang diperintah untuk menyembelih anaknya dan dilakukan? Apakah pernah? Enggak pernah. Luar biasa. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi Nabi Ibrahim tunduk taslim nurun yakin bismillahirrahmanirrahim ikut perintah Gusti Allah. Makanya Nabi Ibrahim termasuk khalilullah, orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu, termasuk uswatun hasanah. Ya, ini dulu banggakan ya. Perintah yang ketiga, model ketiga ini yang luar biasa, gak masuk akal belas. Yo kalau contoh deh belas, tapi dilaksanakan dengan seksama oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, inilah orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin, orang-orang yang taslim, tunduk, manut, tanpa tapi, tanpa koma. Pokoknya nur Gusti Allah. Nah itu loh. Masyaallah Nabi Ibrahim ini termasuk ulul azmi. Penting ya, yakin, mantep, madep, nur Gusti Allah. Kalau orang itu sudah yakin, jalannya itu mantap, tapi dia gak yakin, maju, mikir. Nah inilah sekarang bulan Zulqa'dah. Setelah ini bulan Dzulhijjah, peristiwa Idul Adha yang di situ ada hikmah terkait dengan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan yakinnya untuk melaksanakan amal ibadah. Ini ada kisah Bapak Ibu sekalian terkait dengan yakinnya seorang hamba beramal, yakinnya seorang hamba beribadah, mantapnya seorang hamba mengikuti perintah. Dulu ada raja namanya Raja Iskandar Zulkarnain. Raja siapa? Iskandar Zulkarnain. Pernah dengar nama itu ya? Pernah. Itu kalau artinya terkenal Iskandar Zulkarnain. Iskandar yang punya dua tanduk, dua sumuk. Saking kuasane, barat dikuasai, timur dikuasai, saking kuasanya. Itu zaman tahun itu di daerah Mesopotamia, ya, daerah Irak. Raja Iskandar Zulkarnain ini mau jadi raja, punya prajurit, punya tentara. Wah, suatu saat apel bariskan dan semua prajurit baris dan semua prajurit diberi rangsel satu-satu. Rangsel itu rangsel kresek, rangsel sing kuat, kira-kira nek gawe gendong wong kuat, dilebono barang-barang yang kuat. Semua prajurit diberi rangsel satu persatu. Baris. Kemudian para prajurit ini disampaikan, wahai para prajurit, hari ini latihan dan semua prajurit menyeberang sungai Furat, Eufrat. Oh,
Itu dari ilmu ada Sungai Furat, bahasa Inggris Euphrat, itu di Mesopotamia, daerah Irak. Kalian akan menyeberang Sungai Furat, bahwa ini rangsel, dan nanti kalian nyebrang di sungai itu pasti menginjak kerikil, menginjak batu. Selama rangselmu itu cukup, ambil itu kerikil batu, masukkan di rangsel. Siap? Siap. Tentara. Untuk apa? Bagaimana kalau enggak ada pertanyaan seperti itu? Siap, ya. Diambil, ya. Kalian nanti, ya, melewati Sungai Furat ini, kalau menginjak kerikil kecil, kerikil sedang, kerikil besar, ambil itu, masukkan di rangsel sekuat. Nah, berangkat. Prajurit macam-macam. Namanya prajurit setelah di pinggir Sungai Furat kemudian menjegur di sungai. Wah, ono sing mikir kayo rangsel marmono ono kerikil rumah. Ini pas puasa. Latihannya tuh pas puasa dalam mereka itu. Untuk apa ini? Nah, kalau misalnya kemudian kerikil dibawa masukkan ke rangsel, tambah apa lawannya? Tambah solo. Aku contoh. Yes. Ada yang nggak bawa apa-apa, kerikil dijatuh, rojol waktu untuk gede, poso-poso, tambah aku tapi gak masuk akal punya rojol. Ojo iskandar ini gak masuk akal. Wes, sing penting selamat, sing penting aku iso ngelani, iso penyeberang sungai. Yang kelompok yang kedua, nekat cukup berhasil wajib nomor ini, tak cukup di sini. Yang kecil-kecil diambil, yang sedang gak diambil, yang apalagi yang berat gak diambil. Pikirannya sing musik. Gak pantas dan gobras, tapi ini mau pakai angkot gak kuat, bisa pantas-pantasan. Ini kelompok dua. Kelompok yang ketiga, ini perintah raja tak taati, sangat kuat, usah iso. Gerendel-gerendel, gerendel, ono pendek, gerendel mana gerendel, ono petiga, gerendel, ono besar, kemudian agak besar lagi. Besok nanti pikir mau naik ke tanggulnya itu tanggul abon, terus gak apa-apa. Naik sampai ini penuh rangselnya. Jadi ada berapa kelompok prajurit? Yang pertama kosong, kakian dan kakian bantahan, kakian jawaban. Gak masuk akal. Pemahaman perang-perang begini, Amerika, Israel, Iran. Musim ya, masih dengan teknologi canggih. Wes, yang satu kosong, yang kedua pantas pasaran ambil sedikit-sedikit, yang ketiga full. Begitu sudah kembali, siapkan pasukan. Siap. Setelah pasukan siap, raja memberikan instruksi. Wahai pasukan, mana perintahku sebelum berangkat tadi? Satu, digeledahi. Ransel kok kosong. Kenapa ransel kok kosong? Gak masuk akal aja. Karena ini puasa-puasa, bahwa diri saja sudah capek, sudah berat, apalagi kita berpikir. Tempelin cetar. Kakak ngomong, tentara kan ngomong, bantah perintah raja. Tempelin. Kenapa bukan kosong? Dan sekarang perang kok pakai kerikil, yo kalah raja.
cetar kagak ngomong. Yang kedua, ada ini, cuma sedikit tapi nggak kosong. Berapa? Ya, enggak. Ditimbang ini, ditimbang itu kilo. Kenapa nggak dimasukkan semuanya? Nggak kuat saja. Karena saya ini puasa dan lagian bawa badan saja sudah capek, apalagi ditambahin bisa nggak kuat. Ampun saja. Lumayan, walaupun tidak maksimal. Terus yang ketiga, ini kok kenapa? Saya taat dan tunduk perintah raja. Apa yang diperintahkan oleh raja saya laksanakan dengan sekuat tenaga saya, karena saya yakin pasti ada manfaat. Ditimbang, apa? Berapa kilo itu? Wah, kalau orang rata-rata, orang ini berapa rata-ratanya? 70 kilo. Wes 70 kilo, banyak gendong. Baik, mana bendahara kerajaan? Timbang itu semua dan kalkulasi beratnya batu itu dengan harga emas sekarang. Wah, cari di sini kosong, waduh, nah ini memang lama, tak kosong, paling gak tuh. Kakak ngomong, kakak. Yang kedua, oleh ini. Yang ketiga pun 71 kilo kalikan harga emas hari ini mahal, dan berikan kepada yang bersangkutan sebagai hadiah. Ya, akhirnya yang pertama betul karena banyak mengalah, yang kedua dapat sedikit tapi betul kenapa bukan dipenuhi, yang ketiga alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, rezeki Allah langsung suki. Ini 71 harga emas 71 kilogram emas, wah langsung kaya. Ya inilah siapa yang taat tunduk tanpa tapi terhadap perintah raja, dia akan mendapat imbalan 71 kilogram emas harga. Bapak Ibu sekalian, demikianlah kalau seorang hamba itu tunduk manut kepada yang memerintah. Kita juga begitu, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat, zakat, infak, sedekah, zikir, berdoa. Kalau dilaksanakan dengan seksama, sungguh-sungguh dengan ikhlas, insya Allah balasannya pasti ada. Ya, mantap aja. Infak sedekah dilaksanakan dengan sesama ikhlas, semakin ikhlas, semakin bersyukur memberikan infak sedekah, semakin tinggi amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sama-sama ikhlas sedekah, tapi yang satu bundel, kecewa, yang satu getun, yang satu wagon, betul wagon. Uangnya sama dikeluarkan, tapi hati dan pikirannya bundel dan ikhlas abon. Yang satu alhamdulillah, Gusti terus panjenengan paring rezeki sak pinten-pinten kersane bermanfaat. Kula ikhlas maksudnya. Hatinya beda rasanya, dan insya Allah yang semakin ikhlas itu diberi imbalan yang luar biasa oleh Allah. Ya, pada saat kita mengeluarkan dengan alhamdulillah, wonten rezeki ini bermanfaat, panjenengan paring rezeki dan kata ditambah kata insya Allah tanpa diduga, tanpa dihitung, karena innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Karena Gusti Allah memberikan rezeki pada hamba-Nya bighairi hisab,
tanpa perhitungan. Intinya kita belajar beribadah kepada Allah SWT, bukan hanya melaksanakan, bukan hanya mengerjakan, tapi ikhlas karena Allah SWT. Nah, bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ini melaksanakan perintah Allah dengan penuh kepasrahan, dengan penuh keyakinan dan penuh tunduk pada Allah SWT, walaupun tidak masuk akal dan tidak ada contohnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa surat itu? Di surat Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu, inni ara fil manami anni adbahu fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'Allahu minas sholihin. Nabi Ibrahim ini sudah lama belum dikaruniai putra. Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahi kami ya Allah putra-putra yang soleh ya Allah. Ingin punya putra, berdoa kepada Allah. Ya Allah, paringi putra yang soleh. Mudah-mudahan putra-putra kita soleh-soleh tadi, anak-anak yang soleh-soleh tadi itu qurratu a'yun. Anak-anak yang soleh-soleh itu birrul walidain. Anak soleh-soleh itu minangka aset yang sangat berharga. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahkan kepada kami ya Allah putra-putra yang soleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka Gusti Allah memberikan kabar gembira nuruti jambai bi ghulamin halim, dengan putra yang ganteng, yang bagus, yang cerdas, yang lucu, yang gemes. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka Gusti Allah, aku akan memberikan kabar gembira kepada Ibrahim bi ghulamin halim, anak yang lucu, yang ganteng, yang gemes. Ya, gue anak gemes, ganteng, lucu, pintar. Dan terus falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak yang paling guandolan, apa sih ya? Anak guandol-gandol, wis manja-manja, wis lucu-lucu ini, falamma balagha ma'ahu sa'ya, pada saat dia sudah remaja, ya, pada saat dia lucu-lucu ini, aneh kayak itu, Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih. Nabi Ibrahim sebagai manusia, bener tak? Oh, sosok bapak disuruh menyembelih anaknya, bener tak? Manusia, ya manusia ini. Oh, jadi setan, si Ibrahim, apa kan? Gak warsa. Lu diperintah nyembelih anak itu bener kan?
dibisi. Setan bisi. Setan itu kalau bisi lewat dari telinga kiri. Dibisi, tidak terus. Yota, itu namanya tarbiyah. Ya, ini bener apa enggak? Kepingin tahu, kepingin kejelasan. Wah, terus digang terus. Wis kaya ngono. Kami itu kan sudah lama kepingin punya anak. Sekarang sudah punya anak, ada 7 kaya gitu, kok mau dikorbankan disembelih. Waras tak? Dibisi lagi. Falamma saja. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim mimpi diperintahkan untuk menyembelih dan itu benar. Maka Nabi Ibrahim pada saat ayat di situ ngambil kerikil untuk dilempar. Bismillahirrahmanirrahim. Cekak. Ada yang bisi lagi was-was, kan ada dalam hati pikiran was-was di sini. Tersirat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah yang sekarang bagi yang pergi haji namanya melempar jumroh. Ini haji Allah. Mudah-mudahan haji ini lancar ya. Kalau di kita kok sekarang protokol besok perang-perang dan sebagainya, sentimen, masing cari gara-gara, masing cari kesu-kesu dan sebagainya. Mudah-mudahan semuanya dia aman lancar ya. Kemudian yang saudara kita selamat semuanya ya, tidak terjadi apa-apa. Kemudian berangkat selamat pulang juga selamat. Ini. Nah, Nabi Ibrahim pada saat diganggu ambil dan Bismillahirrahmanirrahim. Ada lempar jumroh, itu melempar bisikan setan. Jadi kalau kita ada bisikan-bisikan untuk tidak taat kepada Allah atau bisikan-bisikan yang diajak melanggar perintah Allah, boleh melempar tapi tidak usah dengan kerikil. Kerikil itu Nabi Ibrahim suatu apa? Dalam hati saja. Wah, ini kan setan-setan. Bismillahirrahmanirrahim. Dilempar dari dalam perasaan, dalam insya Allah kuat. Diberi kesadaran, diberi hidayah, diberi kekuatan untuk melaksanakan amal ibadah dan melaksanakan perintah Allah SWT dalam hati itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sholat, ketika puasa, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'asaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Wahai anakku Ismail, panggung-panggung diganggu terus saya ujung-ujungannya wadah inilah kata saya. Ini arafil manami wahai saya Ismail, semalam aku bermimpi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini anbahuka, sesungguhnya aku disuruh menyembelih. Masnya Nabi Ismail ketat gede apa ambil berapa Nabi Ibrahim menolong, tapi disampaikan ini arafil manami anni azbahuka. Aku semalam mimpi untuk diperintah Allah menyembelih. Fandur madza tara. Bagaimana dalam Nabi Ismail? Nabi Ismail berkata, Abah, kalau kamu itu perintah dari Allah SWT, laksanakan. Kalau itu perintah dari Allah SWT, siap. Ini arafil manami atau fandur.
Qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallah nasofi. Ya abati wahai abah, abah ketang gede belum aja abah yang kamu tolong putranya. Ya abah if'an laksanakan apa, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada panjenengan. Laksanakan tambah sebentar. Ya Allah, anakku kocik berhenti, kocik manute, kocik awakane nang Gusti Allah. Kerjakan apa? Jadi fil amal, kerjakan, laksanakan. Maru apa yang diperintahkan Gusti Allah kepada panjenengan. Satajiduni insyaallah nasobirin. Semoga engkau mendapatkan aku Ismail ini minasobirin, jadi hamba-hamba Allah yang sabar. Masya Allah. Nabi Ibrahim tegel, ikhlas, nur. Insyaallah Nabi Ismail wong arek seneng-seneng bilang seneng lecer seneng gandongan seneng manja-manja if'al ma'ruf satajiduni insyaallah sabirin. Mudah-mudahan anakmu Ismail ini menjadi orang yang sabar. Masya Allah. Inilah sekalian. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbah fanzur madza tara. Maka saatlah Nabi Ibrahim melaksanakan penyembelihan Nabi Ismail. Sudah ikhlas, sudah siap dan sudah patuh kepada Allah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Falamma aslama, maka ketika keduanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail aslama tunduk dan berjauh. Watallahu lil jabin, kemudian gamannya ini ditempelkan di pelipisnya. Fanadaina ayya Ibrahim qad saddaqtahu ya innaka dzalika najzil muhsinin. Tempelkan sini, kemudian digoreskan. Stop, Ibrahim, stop, cukup. Fanadaina ayya Ibrahim, cukup Ibrahim, stop Ibrahim. Para malaikat gemuruh bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim baca takbir, dijawab Nabi Ismail, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Para malaikat itu takbir karena sepandang dan mengagungkan Gusti Allah. Ono hamba Allah sing koyo ini. Allah Maha Besar, Allah Maha Suci. Bertakbir gemuruh antara Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan para malaikat. Ono hamba Allah sing koyo ini. Kok dimantil iki kok gak mamang blas. Kok gak ingin kok dilekan. Terus dicabut gamanya ini dan Nabi Ismail diamankan diganti dengan domba. Muslimin, Bapak Ibu sekalian, itulah Nabi Ibrahim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin fanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Sungguh benar yang engkau terima perintah dari Allah dan engkau sudah lulus Ibrahim. Engkau sudah lulus, engkau sudah teruji dan engkau sudah terbukti lebih mencintai Allah dibanding mencintai anak. Sudah lulus, sudah cukup. Engkau lebih tunduk kepada Allah dibanding tunduk kepada nafsu yang mencintai anak. Saddaqtahu ya innaka dzalika najzil muhsinin, maka engkau akan mendapat najzil muhsinin, diberi pahala balasan sebagai orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah, Bapak Ibu
sekalian, maka dari itulah Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Nabi Ibrahim ini toh apa bagaimana? Luar biasa, gak ada mana belas. Tapi Gusti Allah tidak mendolimi apanya. Mosok iya tak? Gusti Allah pun membiarkan bapaknya melihat anaknya, gak mungkin. Gusti Allah coba tes, coba uji. Ya apa sih? Kira-kira. Tapi jelaslah kalau Nabi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umum sekolah Nabi Ibrahim ini sekolahnya tinggi, sangat tinggi. SD matematika 2 tambah 2 4 kali 2 ya sederhana. Nah SMP udah tinggi angel, SMA tambah angel ya, S1 tambah angel, S2 tambah angel, S3 tambah dulu. Nah S1 skripsi 50 lembar, S2 75 sampai 100 lembar, S3 200 lembar. Tambah tinggi sekolahnya, tambah sulit soalnya. Nabi Ibrahim juga begitu. Semakin tinggi tingkat kesulitannya, semakin tinggi tingkat derajatnya. Dan Gusti Allah tidak pernah menulayani janji. Maka Gusti Allah memberikan apa? Hadiah kepada Nabi Ibrahim. Kadang aja di sini, begitulah nanti Allah memberikan balasan kepada orang besar. Nabi Ibrahim putra putrinya soleh-soleh. Putranya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Nabi Ismail punya putra sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi Ibrahim dari jalur Ismail. Yang satunya putranya namanya Nabi Ishak, punya putra sampai Nabi Isa Alaihi satu anak muda soleh-soleh. Nabi Muhammad SAW dari jalur Nabi Ismail punya putra putri Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, Sayyidina Ali mantunya Siti Fatimah dan sebagainya, terus ya sampai kepada para wali orang soleh, orang ini jalur Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Kedua, Nabi Ibrahim ini diberi kekayaan yang melimpah. Mekah, Madinah sampai sekarang keturunannya orang-orang yang berjumpa dengan Nabi Ibrahim, Nabi Rasul yang kaya sekali dan orang yang peduli terhadap orang yang miskin, fakir miskin dan sebagainya, dan juga kemudian Nabi Ibrahim ini Nabi yang mendapat uswatun hasanah, mendapat gelar uswatun hasanah karena apa? Nabi Ibrahim menjadi contoh yang luar biasa. Hanya 2 uswatun hasanah dari Nabi Muhammad SAW. Apa dalam fi Rasul uswatun hasanah. Ini nanti kemudian Nabi Ibrahim jadi qad lakum fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh datangnya kalian Nabi Ibrahim dan orang yang bagi dari sebagai uswatun. Ya. Nabi Ibrahim Nabi yang disebut selawatnya setiap kita sholat. Tadi Nabi dan Nabi Ibrahim tahiyat. Dan Nabi Ibrahim adalah contoh orang-orang yang mendapat karunia yang luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau diteruskan sudah mau bisa ya. Mudah-mudahan kita panjenengan semuanya bisa menikmati amal ibadah, bisa melaksanakan amal ibadah dengan mantap, dengan ikhlas, dengan syukur. Insya Allah hidupnya di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, dan suatu saat semakin menghadap Allah Subhanahu dalam keadaan husnul khotimah. Oke, mudah-mudahan putra putri kita terkasihan dengan Bapak Allah yang soleh, kemudian yang bil walidain, kemudian dipaki sugih kabeh kok begitu. Sugih ilmu, sugih amal,
suge, tenaga suge, sehingga bermanfaat kepada yang lain, berguna dan itulah orang-orang yang sukses di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini mudah-mudahan Idul Adha sukses ya. Di sini juga biasanya setiap tahun banyak siapa yang kurban, siapa yang mau makan diterima amal ibadahnya, dibagi rezeki yang tambah banyak ya, yang dulu itu yang manfaat barokah dan bermanfaat kehidupannya di dunia wal. Sekian sudah bisa. Yes, alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Insyaallah bagi di bulan Idul Adha dan kita bisa memakmurkan dan mengikuti sunnah-sunnah uswatun hasanah dari Nabi Ibrahim dan keluarganya dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan yang bersingkat sudah bisa. Oke, gitu. Kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan dapat manfaatnya dan selalu dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq.